Pernah nggak sih kamu berpikir, apa yang salah dengan aku? Kenapa aku kayaknya nggak kuat kayak orang lain? Mungkin kamu nggak pernah bilang itu ke orang lain, tapi kamu sering bilang ke dirimu sendiri. Dan kalau hari ini kamu nonton video ini, mungkin kamu lelah. Bukan cuma fisik, tapi dari dalam banget. Mentalmu mulai retak, tapi apa kamu benar-benar lemah? Atau justru, kamu terlalu lama bertahan sendirian? Menurut riset dari American Psychological Association, stres jangka panjang atau chronic stress bisa melemahkan fungsi kognitif, menurunkan energi, bahkan membuat seseorang merasa mati rasa secara emosional. Dan ini bukan soal kamu lemah. Ini tentang sistem tubuhmu yang kelelahan menghadapi tekanan tanpa ruang untuk pulih. Dr. Bruce McEwen, seorang ahli neuroendokrin, menyebut ini sebagai allostatic load, akumulasi stres yang mengikis daya tahan tubuh dan mental secara perlahan. Jadi kalau kamu ngerasa gampang capek, sensitif, kosong, itu bukan drama. Itu tubuhmu minta tolong. Berita baiknya otakmu bisa berubah. Penelitian dari Dr. Michael Merzenich, pionir neuroplastisitas, membuktikan bahwa otak orang dewasa tetap bisa membentuk koneksi baru. Bahkan setelah trauma, saat kamu mengubah cara berpikir, cara kamu menanggapi emosi, atau bahkan saat kamu mendengar afirmasi seperti ini, otakmu sedang mencatat, merekam, mengulang, dan membentuk jalur baru. Tiap kali kamu bilang, aku akan coba lagi besok itu, bukan sekadar kata-kata. Itu adalah bentuk latihan kekuatan mental. Coba kamu tarik napas dalam-dalam. Lalu tanya ini ke diri sendiri, apa aku benar-benar gagal? Atau aku cuma kelelahan karena terus mencoba? Kebanyakan dari kita menyamakan lelah dengan kalah. Padahal, itu dua hal yang berbeda. Bayangkan kamu naik gunung. Saat kamu duduk karena napasmu habis bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu sedang isi tenaga, dan itu bagian dari perjalanan. Mungkin mentalmu sedang duduk, bukan menyerah, cuma istirahat sebentar. Hari ini, banyak anak muda menderita apa yang psikolog sebut sebagai silent burnout. Kelelahan mental tapi tidak terlihat, capek tapi masih tertawa, hancur tapi masih aktif di sosial media. Dr. Christina Maslach, peneliti burnout terkenal, mengatakan bahwa burnout bukan cuma soal kerja keras, tapi soal kehilangan makna, koneksi, dan kendali. Dan inilah kenapa banyak anak muda hari ini merasa mentalnya lemah. Karena mereka bukan cuma lelah, mereka kehilangan arah. Pertumbuhan bukan soal seberapa besar kamu berubah, tapi seberapa sering kamu memilih untuk nggak menyerah. Ada sebuah studi menarik dari Stanford University tentang resilience. Orang yang kuat mental bukanlah mereka yang tidak pernah merasa lemah, tapi mereka yang bersedia bangkit meski gagal berkali-kali. Jadi hari ini kalau kamu cuma bisa bangun dari tempat tidur dan mandi, itu kemenangan. Kalau kamu bisa menahan amarah atau nggak balas chat yang menyakitkan, itu kekuatan. Aku tidak sendiri. Aku cukup meskipun dunia bilang aku belum jadi apa-apa. Aku punya hak untuk istirahat, bukan karena aku lemah, tapi karena aku manusia. Aku sedang bertumbuh, bukan berhenti. Setiap hari, aku sedikit lebih kuat, bahkan jika tidak terasa. Terlalu sering kita ngerasa satu-satunya yang sedang berantakan. Padahal, di luar sana banyak orang juga sedang bertahan. Dan kalau kamu butuh tempat untuk merasa diterima, channel ini ada buat kamu. Kita tidak harus sembuh dalam sehari, tapi kita bisa saling menemani agar tidak hancur sendirian. Mentalmu bukan lemah. Mentalmu sedang terluka, dan luka itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Mungkin kamu belum sembuh, tapi kamu juga belum menyerah. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like dan subscribe, biar kita terus tumbuh bareng. Karena di channel ini, kamu nggak harus sempurna, cukup jujur, cukup manusia.